Sini senyap. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Ini malam Natal ya, harus happy dong ya, malam Natal ya. Selamat Natal untuk kita semua. Ini perayaan yang cukup padat ya. Hari ini gereja. Besok siapa yang gereja lagi? 26 siapa lagi yang gereja? Betul-betul rohani sekali ya, gila lu 3 hari betul-betul ya. Pasti memuakkan ya, ibadahnya Natal terus ya. Sebenarnya saya ingin memberitahu dulu, perjamuan kudus itu biasanya dilakukan gereja besok 25. Tapi saya sudah sepakat bahwa besok kita tidak ada ibadah, tapi ditayangkan di YouTube GKTI Refleksi Natal. Teman-teman bisa melihat itu hanya khotbah saya yang singkat refleksi Natal, karena saya melihat begini, 25, 26, 20, 24, 25, 26 gereja terus itu memuakkan bagi jemaat. Saya yakin dan percaya. Saya percaya 80% tahun ini 3 hari ini banyak yang nggak ke gereja. Bahkan sudah langsung pergi liburan, ya kan? 24, 25, 26. Bahkan minggu depannya juga kan? 31, 1, 2. Waduh, 6 kali gereja dalam 2 minggu. Nggak memuakkan itu? Itu Tuhan Yesus pun melihat kita udah suci kali ya. 6 kali gereja loh dalam 2 minggu. Jadi saya memberikan refleksi saja 25, lalu 26 GKTI ada ibadah online-nya yang sudah direkam. Lalu nanti tahun baru juga tidak ada ibadah, jadi hanya refleksi yang saya buat ditayangkan di YouTube GKTI Raja Daud ya. Jadi ini pertemuan kita terakhir di 2021. Waduh ya, ini pertemuan kita. Nanti kita ada perjamuan kudus, baru kita ada makan-makannya kalau jadi makan-makannya ya. Kalau belum gelap ya, nanti kalau udah gelap kan susah pulang ya. Oke, karena ini malam Natal sebenarnya belum ya. Jam berapa ini? 4. Sebenarnya jam 6 ke atas itu malam Natal ya, menurut tradisi gereja. Gereja kita curi start ya. Mungkin orang tua kita yang di kampung coba telepon, ibadahnya jam berapa? 7 kan ya? 7 kan? Memang harusnya begitu malam Natal. Tapi karena kita keterbatasan tempat dan bagaimana situasi Jakarta yang sangat sulit, kita tetap di jam sekarang. Jadi dimulai dari 28 November kemarin, masa Advent yang pertama, berakhirlah di hari ini 24 Desember di malam Natal. Teman-teman coba lihat nanti di YouTube kita GKTI Raja Daud. Kami sudah pernah membuat seri Natal sampai 15 seri. Betul ya? 15. 10 yang di Menteng, 5 yang di sini kemarin kan. 15 seri, bahkan ada judulnya yang pernah membuat jemaat bingung. Duka Cita Natal. Ya, jadi Natal itu sebenarnya duka cita juga. Bahkan sore ini bingung nggak lihat judulnya? Bingung ya sedikit ya? Juru selamat yang tak berdaya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman muda untuk belajar secara historis tentang Natal. Mari buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan kita akan melihat cerita ini. Saya akan memberikannya bagaikan khotbah narasi kepada teman-teman untuk mengerti secara historis kelahiran Yesus Kristus, juru selamat yang tak berdaya. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai 3. Teman-teman mengikuti ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3. Apa judul perikopnya? Kelahiran Yesus. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Teman-teman yang belajar teologi, kisah Natal hanya dicatat di Injil Lukas sama Matius. Yohanes sama Markus tidak memulai Injilnya dengan kelahiran Yesus Kristus. Yang menarik, Matius, siapa nama rajanya yang dicantumkannya di kisah Matius? Herodes. Kalau Lukas yang kita baca, siapa tadi nama kaisarnya? Agustus. Jadi ada perbedaan secara historis. Matius mengambil dari Raja Herodes, Lukas mengambil dari Kaisar Romawi yaitu Agustus. Makanya kalimat awalnya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Jadi urutannya begini, yang paling tinggi pimpinan Kaisar Agustus, ini pada zaman Yesus lahir ya. Kedua tadi ada gubernur siapa namanya? Kirenius, betul ya?
wali daerah kan di Syria. Baru yang ketiga Raja Herodes. Jadi bukan Raja Herodes paling tinggi ya, justru Raja Herodes itu dipekerjakan oleh Kaisar Romawi. Nah, jadi supaya teman-teman tahu ya, tapi Matius mengambil dari Kaisar Herodes, Lukas dari Kaisar Agustus. Ada kalimat di ayat 1, coba lihat. Menyuruh mendaftarkan orang di seluruh dunia. Siapa yang nyuruh mendaftarkan orang di seluruh dunia ini? Kaisar Agustus ya, jenderal. Kaisar Agustus berarti menyuruh orang mendaftarkan orang Papua juga. Loh kan, seluruh dunia. Iya. Ya, Papua Nova kena ya. Didaftar juga orang Papua. Loh kan seluruh dunia kalimatnya kan? Iya enggak lah ya. Belum ada Papua ya. Belum ada. Lalu kenapa kalimatnya ditulis Lukas seluruh dunia? Karena pada zaman itu kekaisaran Romawi menaklukkan seluruh bangsa di dunia. Nah itu dia. Makanya yang amanat agung Yesus, pergilah, beritakan Injil mulai dari Samaria, Yudea, Yerusalem, sampai ujung bumi. Itu kemana itu? Enggak, Romawi maksudnya, Roma. Karena dia menjadi pusat pemerintahan seluruh dunia pada zaman itu. Terutama dimulai dari kisah, kalau teman-teman belajar sejarah, yaitu Kaisar Alexander Agung ya, Alexander the Great yang menaklukkan semua wilayah. Nah, Agustus artinya bukan nama, yang mulia arti Agustus. Jadi pada konteks historisnya zaman kelahiran Yesus, Kaisar Romawi itu dianggap Tuhan dan juru selamat. Makanya tidak heran, coba bawah ayat 11, lihat ayat 11. Apa dibilang Lukas ditulisnya pesan malaikat? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Itu sebenarnya memberikan pengharapan bagi kita bahwa Kaisar itu bukan juru selamat dan Tuhan. Karena pada konteks zaman itu yang dianggap juru selamat dan Tuhan, Kaisar Romawi. Nah, itu dia latar belakang penulisan dari Injil Lukas. Dan Lukas menulis ini tahun 80 sampai 85 Masehi. Yang artinya Yesus meninggal sekitar tahun 30-an Masehi. 50 tahun setelah Yesus tidak ada lagi di dunia, barulah Lukas menulis tulisan Injil ini. Dan teman-teman, kekristenan pada saat Lukas menulis ini sudah dianggap menjadi ancaman. Teman-teman pernah ketemu teman atau punya teman yang debat dengan ateis? Ada teman yang ateis? Atau bagaimana kita memandang orang ateis? Orang yang tidak percaya Tuhan ya. Teman-teman harus tahu ya. Ya, ini pentingnya kita ini khotbahnya secara historis. Kristen mula-mula itu diejek orang Romawi, ateos, ateis. Jadi kita ini pun ateis awalnya. Kenapa? Karena hanya Kristen mula-mula yang dewanya atau Tuhannya tidak ada patungnya. Sehingga ditertawakan Kristen, kau menyembah Yesus yang udah nggak ada dan patung yang nggak ada, apa-apaan kalian ini ateos, tidak punya Tuhan. Karena pada zaman Romawi semua yang dianggap dewa, bahkan kaisar, dibangunkan patung yang besar-besar, diberikan sesajen dan disembah. Sehingga kekristenan pada saat Lukas menulis Injilnya menjadi ancaman dan diserang habis-habisan oleh Kaisar Romawi. Tapi inilah pesan kita yang pertama. Di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan terhimpit dan tak berdaya, kekristenan berkembang. Dikala diserang habis-habisan oleh Romawi, tapi kekristenan berkembang. Lalu ayat 3 apa? Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Coba kita lihat ayat 4 dan 5 ya. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kalau Matius selalu membilang Yesus itu dari Bethlehem, Lukas dari Nazaret. Kenapa mereka ke Nazaret? Banyak pakar sejarah mengatakan bahwa Yusuf ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Ya, kita tahu pekerjaan Yusuf apa teman-teman? Tukang kayu ya, tekton bahasa aslinya, tapi itu bukan sekedar tukang kayu yang kayak kita lihat di zaman sekarang ini. Tukang kayu di zaman
Yahudi, konteks Yahudi adalah orang terpelajar dan minimal kalau kita masukkan ke zaman sekarang itu sarjana S1. Nah itu dia. Jadi tukang kayu atau tekton itu bukan hanya buat-buat kayu, tapi dianggap cendekiawan, orang pintar. Lalu dia ingin mencari peruntungan ke Nazaret, makanya Yusuf membawa Maria dan juga Yesus. Tapi karena Agustus menyuruh mendaftarkan, maka baliklah mereka ke Bethlehem. Ayat 4-nya dia apa? Ia berasal dari keturunan Daud. Raja Daud, raja yang sangat terkenal dan paling hebat dari raja Israel yang berada di Bethlehem. Tapi aku ingin teman-teman fokus lihat kelimanya. Ada kalimat supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kira-kira berapa bulan di sini Maria mengandung? 9, enggak lah, masa 9 bulan? 8 ya, sekitar 7 atau 8 bulan di sini Maria mengandung. Jadi ini sudah membelendung sangat besar. Ya di sini yang baru hamil masih istrimu doang. Atau yang ada yang udah pernah hamil di sini? Belum kan? Selain istrimu belum kan? Bagaimana hamil tua itu rasanya kan bagi perempuan sangat berat sekali, sehingga saat disuruh sensus pulang di dalam keadaan hamil tua, Maria dan Yusuf harus pergi kembali ke Bethlehem. Saya sangat suka sosok Maria yang bagi saudara kita Katolik itu betul-betul sosok pentingnya Bunda Maria, bahwa dia melakukan pengorbanan. Lagi hamil besar, kemungkinan Maria naik apa balik ke Bethlehem? Grab atau Gojek? Hah? Naik apa? Kalau teman-teman kerasa naik apa lah Maria sama Yusuf? Hah? Helikopter. Ayo. Mungkin naik kuda? Enggak ya. Mungkin naik unta? Enggak juga. Kapan nyampe nya? Berarti minimal naik keledai. Ya keledai kita tahu jalannya pun lambat, membelendung nih, capek nih. Yusuf berarti di bawah. Hanya Maria yang naik keledai. Nggak bisa nyewa dua, nggak ada duit. Membelendung. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa Natal adalah pengorbanan. Nah itu. Natal itu selalu berbicara pengorbanan dan kita bisa melihatnya dari sosok Bunda Maria. Teman-teman perempuan di sini kalau nanti mimpi ada suara cahaya gitu kan? Siapa misalnya? Namanya siapa yang merah? Namanya? Ayu. Luar biasa Ayu ya. Ayu. Ini mimpi misalnya Ayu ya. Ayu, akulah suara Tuhan. Kau akan hamil minggu depan, Ayu, gitu ya. Ayu, percaya nggak itu suara Tuhan? Kalau konteks zaman kita sekarang? Enggak, pasti enggak ya. Pasti enggak percaya. Tapi Maria ketika mendengar suara malaikat, langsung berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah yang sepantasnya untuk diriku. Betul-betul dia mengandung, Bapak Ibu Saudara. Belum melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf, tapi sudah membelendung perutnya. Karya Roh Kudus, pengorbanan. Maria yang lemah, Maria yang bingung, yang harus kuat berjalan sampai ke Bethlehem, menunjukkan bahwa kelahiran Yesus yang kita rayakan malam hari ini itu berbicara pengorbanan. Natal itu berbicara ketidakberdayaan, terutama dari konteks historis yang saya katakan di ayat 1-3 tadi. Ketika Kaisar Romawi dianggap Tuhan dan Juru Selamat, malaikat datang kepada gembala memberitahu apa? Ada lahir Juru Selamat dan Tuhan di kota Daud. Itu pengharapan yang sangat luar biasa bagi orang yang tak berdaya seperti gembala dan Maria. Wah, ternyata kita yang selama disiksa oleh Kaisar Romawi, bahwa bukan dialah Juru Selamat atau Tuhan yang kita sembah, tapi ada satu yang dijanjikan dari perjanjian lama, yaitu dari keluarga keturunan Daud. Ini suatu harapan yang luar biasa. Makanya teman-teman refleksinya untuk kita, yuk Natal ini walaupun kita dalam situasi yang sulit ya, COVID-19, atau teman-teman punya pergumulan banyak di luar sana, dalam keadaan tak berdaya, disitulah kelahiran Juru Selamat menguatkan kita. Amin. Amin. Disitulah kelahiran Juru Selamat menguatkan kita, teman-teman. Coba kita lihat ayat 6 dan 7-nya ya. Jadi jalan nih Maria ya, naik keledai ya, sudah hamil tua ya, sama Yusuf pulang ke Bethlehem ya. Kita lihat apa yang terjadi ya, ayat 6 dan 7.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tadi kita bilang dia sekitar sudah 8 bulan mengandung, ya sedikit lagi 9 bulan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibarikannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan kalimat ayat 7 awalnya, teman-teman. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kenapa Lukas perlu menambahkan itu? Karena nanti Maria punya anak lain, ya. Jadi Maria itu bukan Yesus saja anaknya, banyak, tapi Yesuslah yang sulung paling besar, dan hanya dialah sesuai dengan mujizat Allah dikandung daripada Roh Kudus. Jadi setelah Maria melahirkan Yesus, ya dia berhubungan dengan Yusuf dan akhirnya melahirkan anaknya yang lain, saudara Yesus. Nah, aku ingin teman-teman fokus di mana banyak sekali jemaat Kristen miss dalam memahami kisah Natal. Lihat, dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Yang kalian ketahui selama ini, palungan apa? Ayo, yang selama ini kita lihat drama Natal dari kecil, palungan itu apa? Tempat makan. Makan itu ada. Tempat makan, Bung. Yang lain, palungan itu loh, yang biasa kita lihat nih. Di drama-drama itu apa menurut kalian? Palungan. Yesus itu biasanya dikatakan lahir di Baby box. baby. Yesus itu hina, lahirnya di titik-titik. Kandang domba. Ah, itu. Itulah kesalahan kita selama ini. Palungan itu bukan kandang binatang. Aku pengen kalau Tuhan menyertai kita sampai tahun depan, aku pengen Pak, kita buat drama Natal yang serius Pak. Kita pakai ruangan paling besar Pak. Kalau teman-teman anak muda serius ya, drama Natal yang Alkitabiah. Orang Majus tuh nggak ada di drama Natal. Kenapa selama ini dari kecil kita lihat ada 3 orang tuh datang selalu kan? Nggak ada orang Majus drama Natal. Dia datangnya pas sudah Yesus 2 tahun. Bukan waktu di bayi palungan itu, enggak. Dan palungan bukan kandang binatang. Nah, kita lihat nanti di sini ya. Dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Kenapa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Teman-teman harus garis bawahi kata penginapan, yang dimana dalam budaya Yahudi penginapan itu sebuah rumah, tetapi upper room atau ruang ataslah untuk menginap. Nah itu dia, ruang atas yang untuk menginap, yang di bawahnya lah untuk parkir binatang. Jadi palungan itu seperti katakan Bung tadi itu, tempat makan binatang sekaligus parkir. Sedangkan tamu yang menginap itu di upper room, itulah penginapan. Jadi Yesus bukan lahir di kandang ya, dia lahir di palungan, yaitu di bawah, itu di lantai 1, dan itu tempat makannya binatang atau tempat parkir. Tapi bukan kandang, bukan, itu bukan kandang. Jadi kalau ada, kita sering dari kecil ya mendengar, dulu aku juga kalau dengar dalam habis drama Natal, khotbah pendetanya selalu bilang gini, lihat, sudah capek Maria jalan, perutnya membelenggu, petugas penginapan gak ada yang kasihan. Masa dia gak dapat tempat penginapan? Sekarang Bapak Ibu Saudara, adakah Yesus tempatnya di hatimu? Gak nyambung. Kenapa? Petugas penginapan bukan nolak Maria dan Yusuf, tapi karena kan penuh. Kenapa penuh? Kan di pulang kampung semua gitu loh. Ya jadi bukan ditolakin Maria, enggak sana kok bukan. Karena memang penuh full. Jadi bukan ditolak ya Maria sama Yusuf, karena penuh. Akhirnya mereka diperbolehkanlah pakai yang di lantai 1, tempat parkir binatang, yaitu tempat makannya. Disitulah Yesus lahir. Makanya perikop sebelumnya apa judulnya? Setelahnya Gembala kan? Makanya yang datang waktu Yesus lahir itu gembala. Nanti orang Majus ketika Yesus 2 tahun. Makanya ada perintah Herodes bilang, semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah bunuh. Karena Yesus memang jarak umurnya sudah besar. Nah itu jadi aku pengennya itu impian kita ya. Kita bikin drama Natal yang Alkitabiah nanti ya, biar mantap itu ya. Kita bikin nanti tahun depan tuh supaya mantap ya kan. Sehingga bukan kita menyediakan tempat untuk Yesus di hati kita, bukan itu yang menjadi bahan khotbah atau refleksi Natal kita, tetapi bagaimana kesederhanaan. Kalau tadi ketidakberdayaan, tapi sekarang kesederhanaan kita dalam menyambut Natal.
Kenapa kalau setiap Natal, kayaknya orang Kristen senang-senang untuk sukacita, terlebih untuk belanja? Kenapa waktu Natal aja Jainal bilang, Bang, belilah baju seragam kita? Kenapa? Kok pas Natal aja Jainal bilang gitu? Bilang aja setiap hari sama aku coba. Nanti kita beli baju setiap hari, ya kan? Kenapa? Karena mindset budaya kita, betul ya? Dari anak kita, dari kita kecil, anak-anak, orang tua pun mengajarkan Natal itu happy, betul ya? Siapa di sini ada planning liburan? Natal tahun baru ini? Hanya holong ya, pulang kampung dia langsung ya. Kalau kita kayaknya nggak ada ya. Antara kita tidak mau terkena COVID dan nggak punya uang ya. Itu mungkin yang alasan paling masuk akalnya nggak punya uang. Padahal kisah Natal yang dicatat Injil Lukas secara historis yang kita pelajari malam ini, Natal itu kesederhanaan. Natal itu ketidakberdayaan, Natal itu kelemahan. Makanya juru selamat yang tak berdaya. Oke, Jainal? Jadi kalau bilang, Bang, beli inilah, jangan nunggu Natal. Oke, bilang aja suatu saat nanti bisa kita beli itu. Oke? Jadi bukan waktu momen Natal aja, bukan untuk senang-senang saja ya. Sudah banyak saya lihat teman-teman saya, saudara saya udah pesan sana sini untuk liburan. Karena apa? Ada ibadah online, ya kan? Nggak mesti datang ke gereja pun bisa ibadah di mana aja ya. Juru selamat orang Kristen itu tidak sama dengan juru selamat Kaisar Romawi. Kaisar Romawi dianggap juru selamat, dia dianggap Tuhan. Tapi juru selamat kita lahir dalam keadaan tidak berdaya, sederhana, tidak mewah, dan lemah. Tapi inilah pengharapan untuk kita, teman-teman. Yuk, Natal ini terutama kita akan memperingati perjamuan kudus. Natal ini bukan untuk kita supaya kita hanya seremoni selebrasi ya, untuk senang-senang, terkhusus di masa sekarang. 2 tahun kita berjuang melewati COVID-19, begitu banyak mungkin teman, kenalan, saudara kita yang direnggut nyawanya oleh COVID-19, maka Natal ini menjadi perenungan. Bahwa ketika Yesus lahir di Palungan, bahwa ketika Yesus lahir dalam konteks sejarah Kaisar Romawi yang diagung-agungkan sebagai Tuhan, dia datang dengan pengharapan juru selamat yang kelihatannya tak berdaya. Sangat kontras dan paradoks. Kaisar Romawi penguasa, menaklukkan seluruh dunia. Yesus hanya bayi yang lahir di tempat parkir atau tempat makan para binatang. Makanya ketika orang Majus datang berkata kepada Herodes, di mana raja itu? Herodes bingung. Raja yang bagaimana kau maksud? Lalu dicari oleh ahli Taurat kan? Di mana? Di kota Daud, Bethlehem. Mereka makin bingung. Kenapa? Bethlehem itu kecil kali. Lebih besar Bekasi kita daripada Bethlehem. Iya. Tapi kenapa juru selamatnya kok dari Bethlehem? Nggak masuk akal gitu loh. Makanya itu Natal mengingatkan kita, bukan sorak-sorai tepuk tangan ibadah kita yang menjadi kesukaan Tuhan di Natal ini, tapi perlindungan kita yang tadi untuk apa? Berkorban. Dalam ketidakberdayaan dan terhimpit, kekristenan muncul di kekaisaran Romawi dalam keadaan terancam. Kalau teman-teman belajar sejarah, Kaisar Nero membakar hidup-hidup orang Kristen, dijadikan obor di tepi-tepi jalan. Waduh, kejam sekali ya. Makanya Kristen kalau tidak hidup di dalam permasalahan nggak bertumbuh. Tapi bukan berarti cari masalah ya, bukan. Kita cari ribut pula di sama orang. Sehingga kelahiran Yesus refleksinya untuk kita pada sore malam hari ini teman-teman, yaitu dia menghadirkan harapan, pembebasan, pemulihan bagi orang-orang yang dilemahkan atau didiskreditkan. Maria, perempuan yang didiskreditkan, terlebih mengandung sebelum menikah. Waduh, didiskreditkan. Dianggap apa dia? Penjina. Gembala-gembala adalah orang-orang yang didiskreditkan. Status gembala itu, ini status kami nih, para pendeta. Makanya jangan mau jadi pendeta. Status gembala itu menurut kita tahu nggak sama dengan apa? Pelacur. Sama itu. Orang yang nggak penting, orang yang nggak punya apa-apa. Makanya nggak bingung juga kita ya. Halo, calon-calon hamba Tuhan. Ada gembala yang hidupnya mewah. Itu agak bingung aku. Ya, kalau teman-teman tahu lah ya, yang kalau sering lihat di YouTube ya. Karena gembala itu sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi dia yang diberitahu oleh berita malaikat. Kelahiran Yesus, juru selamat yang tak berdaya, datang menyelamatkan kita yang tak berdaya. Yuk, kita bergerak di tahun 2022, ya. Sudah punya komitmen 2022? Sudah ya? Kita melayani Tuhan, kita berkorban untuk Dia,
dan kita betul-betul memberitakan Injil kemana saja. Jangan jadikan tradisi kelahiran Yesus ini hanya seremonial. Makanya tadi yang angkat tangan, siapa dia tadi? Jainal. Yang gereja 242526, ulangi yang angkat tangan tadi. Ini ya, 2425. Oh, boom, luar biasa. Ini sampai 30. Gila. Tidak diwali. Gereja terus ya. Iya. Coba merenung. 242526 gereja itu betul-betul atau apa gitu? Hanya panggilan, tradisi gitu ya. Kalau dulu kan waktu kita kecil nggak gereja dimarahin mama ya. Ayo gereja ini Natal ini. Wah, 242526. Aku mikirnya udah capek kali itu 24, 25, 26, luar biasa. Masuk nanti hari Minggu di Januari 2022 nggak gereja ya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama kita. Jangan sampai Natal menjadi tradisi. Inilah kiranya yang bisa kita refleksikan di perayaan sore malam Natal ini, teman-teman. Saya mengutip satu kalimat penutup. Do you know why so many people love Jesus? Apakah Anda tahu kenapa orang begitu banyak menyukai Yesus, menjadi orang paling populer? Coba googling orang paling populer di dunia namanya siapa? Ada Yesus di situ. Jawabannya, without Jesus, no Christmas. Aku bukan bilang Christmas ya, Christmas. Ada Kristus di situ. Tanpa adanya Yesus, tidak ada Natal. Tapi sekarang Natal bukan menjadi kesenangan untuk heboh, bukan untuk pesta pora, tapi Natal perenungan kita bahwa kita yang lemah tak berdaya ini diselamatkan oleh Juru Selamat yang lahir dalam kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Amin. Mari kita berdoa.